Tapi Ustaz, bisa dimulai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Manhajus Salikin bersama keluarga besar Ertos. Dan insya Allah kita masih membahas seputar masalah wudhu. Yang akan kita angkat adalah wajib wudhu, sunnah-sunnah wudhu, dan apa yang menjadi rukun dalam wudhu. Baik, di buku penulis rahimahullah menyebutkan poin yang ke-33. Beliau mengatakan wal fardu min dzalika, dan yang wajib dalam wudu adalah sebagai berikut. Pertama, ayyaghsila marratan wahidah, mencuci anggota wudu walaupun sekali. Yang kedua, ayyurattibaha ala ma dzakarahu Allah taala fi qaulihi, dilakukan secara tertib sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian, dan cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Kemudian yang ketiga, wa alla yufassila bainahuma bi fasilin tawilin urfan, dan tidak ada pemisah di antara pelaksanaan rukun-rukun wudu tadi, bi fasilin tawilin, pemisah yang lama, urfan, berdasarkan standar urf, bihaitsu la yambani ba'dahu ala ba'din, di mana satu dengan yang lain jadi tidak bersambung. Wa kadza kullu mashtaratat lahul muwalah, demikian untuk semua yang disyaratkan harus dilakukan secara muwalah. Muwalah artinya berkelanjutan, berkesinambungan, nyambung antara satu dengan yang lain. Baik, tiga ini yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan hal wajib dalam wudu. Sekarang saya ajak Anda untuk membersamai firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Tadi sudah disinggung oleh penulis surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang anggota wudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat. Dan di sini ada perintah untuk berwudu ketika hendak salat. Oleh karena itu sebagian ulama menganjurkan bagi orang yang mau salat, terutama salat wajib, walaupun tidak dalam kondisi batal, dianjurkan untuk mengulang wudu. Dianjurkan untuk mengulang wudu jika tidak dalam kondisi batal. Kalau dalam kondisi batal tentu saja itu syarat sah salat. Sehingga misalnya dari mulai maghrib sampai isya kita tidak batal, apakah kita boleh berwudu? Jawabannya dianjurkan. Kenapa dianjurkan untuk wudu? Karena ketika kita tidak batal, maka wudu di situ adalah melaksanakan perintah Allah di ayat ini. Idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak salat. Faghsilu wujuhakum, lakukanlah wudu. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berwudu dengan menyebutkan 4 anggota wudu. Pertama adalah wajah, yang kedua tangan sampai siku, wa aydiyakum ilal marafiq. Yang ketiga mengusap kepala, dan yang keempat kaki sampai al-ka'bain, sampai mata kaki. Itulah 4 anggota wudu yang mansus, yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dan 4 anggota wudu ini merupakan rukun utama dalam wudu. Selanjutnya,
Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bagian wajah, Allah perintahkan faghsilu, cucilah. Dan ketika Allah perintahkan untuk bagian kepala, Allah perintahkan famsahu, usaplah. Maka ada 2 gerakan yang disebutkan dalam ayat ini dan ada 4 anggota wudu. Saya ulang ya, ada 4 anggota wudu dan ada 2 gerakan. 4 anggota wudu itu adalah wajah, tangan sampai siku, kepala bukan rambut. Artinya kalau kepalanya ditutupi rambut ya diusap rambutnya. Dan kalau rambutnya panjang ya sampai tengkuk saja. Karena ini yang diusap kepalanya bukan rambutnya. Kalau rambutnya panjang ya diusap semuanya. Tapi yang diusap adalah kepalanya bukan rambutnya. Kemudian yang keempat adalah kaki sampai mata kaki. Udah, ada mencuci, ada mengusap. Untuk gerakan ada mencuci, ada mengusap. Baik, selanjutnya kita akan detailkan di sini ya. Anggota wudu dalam ayat ada 4. Insyaallah semoga Anda hafal. Yang pertama adalah wajah. Wajah batasannya kalau samping kanan kiri adalah ini. Ini apa namanya ini? Persis depan telinga. Telinga kanan membentang sampai telinga kiri. Ini wajah. Kemudian kepala adalah dari mulai pertemuan dari janggut, titik janggut. Kalau bawah ya, bawah dari janggut. Atasnya sampai tempat tumbuhnya rambut normal. Nah, ini batas wajah. Maka di sini yang bawah ini bukan wajah. Oleh karena itu wanita ketika sholat, kenapa mukenanya harus sampai depan seperti ini? Karena dagu itu bukan wajah. Kemudian berikutnya adalah tangan. Batas tangan yang disebutkan adalah sampai siku. Sehingga mencuci tangan apakah disyariatkan untuk terlalu naik sampai ke ketiak? Ya, jawabannya tidak. Nanti jadinya berlebihan. Sehingga tidak perlu dicuci sampai ketiak. Cukup sampai siku dan sikunya basah. Baik bagian depan siku maupun bagian belakang semuanya harus basah. Selanjutnya yang ketiga adalah kepala. Kepala dari depan sampai tengkuk. Apakah harus mengusap keseluruhan? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Yang keempat, kaki. Sampai, kalau ini tangan, sampai siku, kemudian kaki, sampai mata kaki. Nah, Anda bisa lihat di sini ada anggota wudhu yang diberi batasan. Diberi batasan itu ada yang ada kata sampainya, sampai siku, sampai mata kaki itu diberi batasan. Dan ada yang tidak diberi batasan, wajah. Cucilah wajahmu. Kenapa nggak diberi batasan, Pak? Karena wajah batasannya sudah jelas. Sehingga nggak ada wajah sampai kepala, itu kan nggak ada. Wajah sampai rambut, nggak ada. Sebab wajah itu ya sampai di situ saja, tidak bisa lebih. Beda dengan tangan ya. Sampai siku ataukah sampai ketiak. Maka Allah jelaskan batasannya. Tangan sampai siku. Kaki sampai mata kaki. Sehingga tidak sampai lutut. Apalagi paha dikenakan, kena air. Nggak perlu demikian. Kepala, jelas batasnya kepala itu sampai tengkuk. Maka kalaupun rambutnya panjang ya tidak perlu wudhu sampai mengusap seluruh rambut. Ini 4 anggota wudhu yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mansus. Selanjutnya, amaliyah wudhu. Amaliyah wudhu itu ada 2 yang disebutkan dalam ayat. Yang pertama adalah mencuci. Yang kedua, mengusap. Kalau mencuci, di situ ciri mencuci adalah 1, menggunakan banyak air.
menggunakan banyak air. Sehingga ada air yang menggenang di tangan. Ketika mencuci itu menggunakan tangan, maka ada air yang menggenang di tangan. Oleh karena itu kalau wudhu pakai spray, berarti spray itu bisa dibuka ya, botolnya kemudian dituangkan di tangan biar ada air yang menggenang. Ketika ada air yang menggenang di tangan, maka nanti bisa digunakan untuk mencuci. Satu. Yang kedua, harus membasahi semua. Harus membasahi semua. Sehingga cuci wajah berarti harus membasahi semua wajah. Cuci tangan harus membasahi seluruh anggota wudhu tangan sampai ke siku. Karena namanya mencuci berarti semuanya harus basah. Oleh karena itu kalaupun ada seluas dirham, ya, seluas dirham yang tidak kena, seluas koin yang tidak kena air wudhu, padahal itu adalah anggota yang wajib dicuci, maka wudhunya batal. Sebab kalau mencuci wajib basah semuanya. Sekarang kita bedakan dengan mengusap. Mengusap hanya menggunakan air, titik air, boleh saya sebut titik air yang nempel di tangan. Menggunakan titik air yang nempel di tangan. Sehingga ini tangan basah dengan air. Tapi airnya tidak menggenang. Jadi airnya sudah dibuang. Nah, titik-titik air yang nempel di tangan inilah yang dipakai untuk mengusap. Ya, coba kita ambil airnya. Iya, cukup dikit. Nah, ini ada air sekian. Di studio ANB tentu saja nggak boleh buang-buang air terlalu banyak, membasahi semuanya. Nah, ini ada air yang menggenang tapi nggak kelihatan kamera. Kelihatan nggak tadi? Saya neteskan, mungkin kan. Nah, di sini ada air-air yang membasahi, cuman titik-titik air yang membasahi permukaan tangan saya. Ini yang dipakai untuk mengusap. Sudah? Sehingga bedanya mengusap dengan mencuci apa? Kalau mencuci menggunakan banyak air, kalau mengusap menggunakan titik air yang nempel di tangan. Oleh karena itu, apakah mengusap harus rata? Karena sifatnya hanya mengusap, maka tidak harus membasahi semua permukaan yang diusap. Tidak harus membasahi semua permukaan yang diusap. Sehingga mengusap kepala itu tidak harus membasahi seluruh rambut. Ada bagian-bagian yang mungkin gak kena air, gak masalah. Karena hanya mengusap, bukan mencuci. Dan beda antara mengusap dengan mencuci. Yang diperintahkan adalah mengusap kepala, bukan mencuci kepala. Baik, oleh karena itu inilah yang dijadikan dalil oleh ulama mazhab Syafi'iyah, bahwa mengusap kepala itu tidak harus keseluruhan, tapi boleh sebagian. Dan gerakannya mengusap. Bedakan antara nutul dengan mengusap. Bedakan antara nutul itu bahasa Indonesianya apa? Nyentuh. Cuma nyentuh dengan mengusap. Kalau dalam keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah, mengusap itu ya ada gerakan mengusap. Berarti dia menggeser tangan. Dan yang diperintahkan dalam ayat Al-Quran itu mengusap. Ya, meskipun ada juga yang membolehkan nyentuh. Jadi kalau mengusap
Di situ ada gerakan usap. Tapi kalau nyentuh cuma nutul. Kalau nyentuh hanya nutul-nutul. Tahu ya nutul-nutul ya? Cuma naruh gini aja. Itu mengusap enggak? Sehingga kalau misalnya kita mengusap kepala anak, cuma ditutul gini doang. Ini bukan mengusap kepala. Ini jitai anak. Nutuli kepala anak. Ngusap itu ya kayak gini. Meskipun untuk nutul seperti ini ada sebagian yang membolehkan seperti keterangan Al-Qaffal, dan beliau termasuk juga salah satu ulama mazhab Syafi'iyah. Baik, tapi apapun itu tentu saja kita lebih sepakat bahwa mengusap itu harus melakukan gerakan, bukan nutul. Baik, sekarang kita lihat di sini. Ada beberapa anggota wudhu yang lain yang tidak disebutkan dalam ayat. Contohnya berkumur mulut ya, kemudian hidung dan telinga. Tidak disebutkan dalam ayat. Terus mencuci telapak tangan juga tidak disebutkan dalam ayat. Tapi itu disebutkan dalam riwayat hadis. Apakah itu statusnya wajib ataukah tidak wajib? Masuk rukun wudhu ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Saya ajak Anda untuk melihat keterangan dalam mazhab Syafi'iyah. Di sini saya bukakan referensi kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Ya. Fikih sistematis menurut mazhab Imam Syafi'i. Disebutkan di sini furudul wudu, wajib wudu. Wa furudul wudu isitatun, kewajiban wudu itu ada 6. Apa saja itu? Niat, mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, ma'al mirfaqain, dan siku harus masuk. Mengusap ba'dar ra'si, sebagian kepala. Kemudian mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Kemudian tertib. 6 wajib wudu dalam mazhab Syafi'i. 4 anggota wudu yang disebutkan dalam ayat. 2 yang satu niat di depan, dan tertib berurutan sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat. Tidak boleh dibolak-balik. Kemudian dalilnya adalah ayat yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Wal aslu fi masyru'iyatil wudu wa arkanihi qauluhu ta'ala, dan dasar atau dalil disyariatkannya wudu dan rukun-rukun wudu adalah firman Allah Ta'ala sebagaimana di Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian rinciannya sebagai berikut. Yang pertama adalah niat, karena wudu merupakan ibadah dan niat membedakan satu ibadah dengan kebiasaan. Artinya ini apakah cuma mau mendinginkan badan atau wudu untuk menghilangkan hadas, di situ niat berpengaruh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Selanjutnya, di sini ada pengertian niat dan seterusnya kita lompati ya. Namun secara umum dalam mazhab Syafi'iyah, niat itu maknanya sama sebagaimana makna niat secara bahasa, yaitu al-qasdu, keinginan untuk berbuat sesuatu diiringi, yang mengiringi makrunan bi fi'lihi, yang mengiringi perbuatan. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang mengiringi perbuatan. Tempatnya niat adalah di hati dan dianjurkan untuk dilafalkan secara lisan, wayusan, tapi tidak wajib. Termasuk juga dalam mazhab Hambali, sebagian ulama Hambali menganjurkan talafut niat. Kemudian kaifiyatun niyah, tata cara niat. Tata cara niat adalah seseorang menyatakan dalam hatinya, nawaitu fardhal wudu. Saya punya niat untuk berwudu. Saya berniat wudu atau menghilangkan hadas, atau saya niat wudu untuk sholat. Waktunya dilakukan inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika pertama kali mencuci wajah.
karena ini wudu sedang dimulai. Nah, aturan seperti ini cukup detail dalam mazhab Syafi'iyah. Terkait masalah niat, dia makrunan bil fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Makanya takbiratul ihram itu diiringi dengan niat. Jadi misalnya niat salat asar. Nawaitu salatal asri bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar. Tapi tidak boleh menimbulkan was-was. Sehingga orang berulang-ulang Allah. Keliru lagi, kayaknya belum barengan nih. Allah, belum barengan, Allah. Jadinya was-was. Karena pendidikan ini menggabungkan niat dengan takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'iyah itu tidak sampai menimbulkan was-was. Sebagaimana pengingkaran yang disampaikan oleh As-Subki, ulama Syafi'iyah, dan juga Imam Al-Iji, yang beliau juga ulama Syafi'iyah, melarang praktek terlalu was-was dalam masalah niat. Selanjutnya, mencuci seluruh wajah. Batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai asfalid dzaqan tulan. Ini kalau ke bawah itu sampai di sini. Dari tempat tumbuhnya rambut. Wa minal udhun ilal udhun ardon. Kalau melebar dari depan telinga sampai telinga. Dan wajib mencuci semua yang ada di wajah, termasuk hajib, alis, kumis, jenggot, lahir maupun batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena itu bagian dari wajah. Kecuali jika jenggotnya lebat, wa hiyallati la yurama tahtaha, apabila tidak kelihatan kulitnya. Kalau saya kan jenggotnya tipis, jadi kulitnya masih kelihatan. Kalau jenggotnya lebat sekali, fa innahu yakfi ghasla dhahiriha duna batiniha, maka cukup mencuci bagian permukaannya saja. Sedangkan bagian dalam tidak perlu. Yang berikutnya, mencuci tangan sampai siku. Dan siku diikutkan. Dan ma'al marafiq, artinya siku harus ikut. Sehingga ketika mencuci tangan sampai siku, bagian siku tidak boleh ketinggalan. Selanjutnya, di sini, wa yajibu ta'mima jami'i sya'ri wal bashra bil ghusli. Falau kanat tahta adhafirihi wasakhun yamna'u wusulal ma'i au khatam lam yasihal wudu. Wajib untuk mengenai semua bagian rambut anggota badan, ya, jadi misalnya tangannya berbulu, maka kemudian alis, kumis, semua harus basah dengan air. Demikian pula kulit, wajib terkena cucian. Jika ada kotoran di bawah kuku, ya, di depan kuku ini ada kotoran, misalnya depan kuku ada kotoran yang menghalangi sampainya air, atau ada cincin yang terlalu lengket, lam yasihal wudu, maka wudunya tidak sah. Makanya cincin harus diputer. Misalnya cincinnya sudah kencang banget, maka harus diputar agar di bawah cincin terkena air. Berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami pulang dari Mekah menuju Madinah bersama Rasulullah SAW, hatta idza kunna bima'in bittariq, ketika kami menemukan sebuah air di jalan, ta'ajjala qaumun indal asri, banyak orang buru-buru untuk salat asar. Fatawadda'u wa hum ujal, maka mereka pun wudu sambil buru-buru. Fantahaina ilaihim wa aqabuhum taluhu lam tamassaha ma'un. Nah, ketika kami selesai wudu, ternyata tumit-tumit mereka ada kotoran, ada debu, ya. Biasanya kalau tumit berdebu disiram air, ya, kadang kayak air di atas daun talas dia. Jadi nggak bisa mengenai kulit. Lam yamassaha ma'un, sehingga tidak terkena air. Maka tumitnya kering, tertutup dengan debu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat, Nabi SAW melihat kejadian itu. Lalu beliau kasih peringatan, wailun lil aqabi minan nar,
Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tungkak-tungkak masuk neraka. Tungkak, tumit ya. Celakalah tumit-tumit masuk neraka. Karena tumitnya kering. Asbighul wudu. Sempurnakanlah wudu. Lakukan wudu dengan sempurna. Ya. Sehingga jangan buru-buru. Dalam riwayat Muslim, ada orang yang berwudu, fataraka maudhi'a dhufrin ala qadamai. Lalu ada seluas kuku di kakinya yang tidak kena air. Fa'absarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji fa'ahsin wudu'aka. Ulangi wudumu. Disuruh ulangi wudunya. Padahal cuman garing, cuman kering, seluas kuku, seluas koin di kaki. Faraja'a thumma shalla. Kemudian dia ngulangi wudunya, lalu dia salat. Maka dua hadis ini menunjukkan bahwa wudu tidak sah apabila ada satu bagian anggota wudu yang tidak kena air, yaitu bagian yang dicuci. Selanjutnya, mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Walau sya'ratan madamat fi hududi ra'si, meskipun cuma satu helai rambut, selama itu itu sudah bagian dari kepala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Dan diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah SAW berwudu dan beliau mengusap jambul beliau, lalu diteruskan di atas imamah beliau. Jadi Nabi SAW jambulnya kelihatan di depan, kemudian imamah Nabi SAW agak ke belakang, diusap jambulnya, terus dilanjutkan ke atas imamah. Imamah itu sorban. Beliau ngusap jambul, terus lanjut ke atas sorbannya. Hadis riwayat Muslim. Walau ghasala ra'sahu au ba'dahu badal al-mashi jaza. Kalaupun sampai kepala itu tercuci, ya, sebagian kepala juga tercuci, hukumnya boleh. Ya. Baik. Namun mengusap hukumnya rukun, tapi kalau mencuci dia melebihi dari mengusap. Selanjutnya, mencuci kedua kaki ma'al ka'bain dan masuk kedua mata kaki. Dan bagian ini wajib untuk mencuci seluruh bagian kaki. Ta'mim ar-rijlain. Seluruh bagian kaki sampai ke mata kaki. Tidak boleh ada satu bagian pun yang walaupun cuma seluas kuku yang tidak kena air. Seperti kasus tadi ya, yang sudah kita baca hadisnya. Lalu tertib. Tertib artinya berurutan sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat. Wa hadza mustafadun minal ayat. Dan ini disimpulkan dari ayat yang tadi kita sebutkan, disebutkan secara murattabah, secara berurutan. Dan Nabi SAW juga tidak pernah berwudu kecuali berurutan. Baik, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya ketika berwudu tidak boleh dibalik-balik. Nah, selanjutnya sunnah wudu. Sunnah wudu ada banyak. Kami sebutkan yang terpenting di antaranya. Pertama, mengawali dengan membaca bismillah. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, sebagian sahabat minta kepada Nabi SAW, atau Nabi SAW minta kepada sebagian sahabat untuk disediakan air wudu. Falam yajidu ma'an, tapi mereka tidak menjumpai air. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah di antara kalian ada yang punya air minum? Fa'utiya bima'in, lalu ada orang yang membawakan air. Fawadda'a yadahu fil ina, air itu ditaruh di bejana, ditaruh di wadah. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan beliau di dalam wadah tadi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, tawadda'u bismillah, berwudulah dengan membaca bismillah. Artinya berwudulah dengan membaca bismillah di bagian awal. Kata Anas,
fara'aitul ma'a yafuru min baini asabihi. Aku melihat air itu keluar dari celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawadau man an akhirihim ay jami'uhum, sampai berwudu semuanya, orang yang terakhir. Wa kanu nahwan min sab'in, padahal jumlah mereka 70-an orang. Dan ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sedikit air dimasukkan ke dalam wadah, tangan beliau dia celupkan di situ, keluar air dari sela-sela tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya wadah itu airnya tumbuh terus. Lalu para sahabat wudu dari bejana tadi. Sebanyak 70 sahabat. Berarti antri, Pak. Ya mungkin antri. Karena kan banyak yang butuh air ketika itu. Baik, kemudian yang kedua. Di antara sunnah wudu adalah ghuslul kaffain, mencuci telapak tangan 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Wa qad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat beliau meminta dibawakan sebuah wadah yang berisi air, fatawaddu'a lahum, Abdullah bin Zaid mencontohkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa ala yadihi minat taur, dan beliau menuangkan air di tangannya. Fa ghasala yadayhi thalathan, kemudian Abdullah bin Zaid mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam wadah. Baik, kemudian yang ketiga, isti'malus siwak, gosok gigi sebelum wudu. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis siwak ma'a kulli wudu'in, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Dan perintah di sini adalah perintah yang tidak wajib, karena Nabi SAW tidak memerintahkannya. Andaikan tidak memberatkan umatku akan diperintahkan, tapi Nabi SAW tidak memerintahkannya, menunjukkan tidak wajib. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan menggunakan tangan kanan, dan membuang air dengan menggunakan tangan kiri. Dalam mazhab Syafi'i ini dihukumi sunnah, karena hanya disimpulkan dari perbuatan, bukan dari perintah. Fatamat madha wastanshaqa wastanthara bi thalathi ghurfatin. Beliau berkumur, menghirup air ke dalam hidung dan membuangnya dengan menggunakan 3 telapak tangan. Jadi 1 telapak tangan untuk sekali berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Diulangi sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali telapak tangan. Selanjutnya takhlilul lihyah al-kathah, menyela-nyelai jenggot yang lebat. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW apabila wudu, akhadha kaffan min ma, beliau mengambil air, ya, beliau mengambil air 1 telapak tangan. Fa adkhala tahta hankihi, kemudian beliau masukkan di bawah dagu beliau. Lalu jenggot beliau disela-selai. Fa khallala bihi lihyatahu, kemudian beliau gunakan untuk menyela-nyelai jenggot. Wa qala, dan beliau bersabda, hakadza amarani rabbi, seperti ini yang Allah perintahkan. Baik, ini hanya berlaku bagi yang jenggotnya lebat. Kalau jenggotnya tipis, ya cukup dibasahi sampai terkena kulit yang ada di bawah jenggot. Kemudian dianjurkan mengusap seluruh kepala. Kalau mengusap sebagian kepala itu rukun wudu. Tapi kalau mengusap seluruh kepala sifatnya anjuran. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala lebih baik daripada mengusap sebagian, karena dia mengamalkan sunnah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangannya dari depan, kemudian ditarik ke belakang, lalu kembali lagi ke depan.
Bada'a bimuqaddami ra'si, beliau awali dari depan, thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Yang ketujuh, menyela-nyelai jari-jari tangan maupun kaki dengan menggunakan air. Sehingga begini ya. Kaki juga sama, disela-selai jarinya. Wa ammar rijlan, adapun untuk kaki, fabi khinsiril yadil yusra, dianjurkan menggunakan kelingking tangan kiri. Untuk kaki dianjurkan menggunakan kelingking tangan kiri. Seperti ini. Berdasarkan hadis dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah akhbirni anil wudu. Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang wudu. Qala, Nabi SAW mengatakan, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selai jari-jari. Wa balik fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah dalam melakukan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Illa antakuna sa'iman, kecuali kalau kamu puasa. Dari Al-Mustawrid, beliau menceritakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, fa khallala asabi'a rijlaihi bi khinsirihi, dan beliau menyela-nyelai jari kaki beliau dengan menggunakan kelingking. Dan di sini tidak disebutkan kelingking kanan dan kiri, maka bisa pakai kelingking kanan maupun kelingking kiri. Selanjutnya, mengusap telinga, baik bagian permukaan maupun bagian dalam, dengan mengambil air yang baru, bukan air kepala. Sehingga setelah mengusap kepala, ambil air lagi, dibuang, kemudian dipakai untuk mengusap telinga. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau, bagian luar dan dalam. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa indan Nasa'i, dan disebutkan dalam riwayat Nasa'i, beliau mengusap kepala dan telinga beliau bagian dalam bi musabbahatain, dengan menggunakan jari telunjuk, dan bagian luar dengan menggunakan jempol. Begini ya. Wa qala Abdullah bin Zaid, dan Abdullah bin Zaid mengatakan, aku melihat Nabi SAW berwudu dan beliau mengambil air untuk mengusap kedua telinga beliau, yang bukan air yang dipakai untuk kepala. Hadis riwayat Hakim. Baik. Kemudian yang nomor 10, melakukan 3 kali untuk semua bagian wajib wudu dan sunnah-sunnahnya. Utsman, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa Utsman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, maukah kutunjukkan kepada kalian wudunya Rasulullah SAW? Tsumma tawaddu'a thalathan, kemudian Umar berwudu 3 kali. Yang ke-11, mendahulukan yang kanan. Tangan, kaki, dahulukan yang kanan. Kalau telapak tangan, Pak, tidak mungkin dahulukan yang kanan, maka barengan. Sehingga mencuci telapak tangan berbarengan. Yang ke-12, ad-dalq, menggosok. Imrarul yadi alal udwi inda ghaslihi, ya. Menggerakkan tangan di anggota wudu, gosok gini. Kemudian yang ke-13, al-muwalah, berkesinambungan, berkelanjutan, di mana nyambung antara satu anggota wudu tanpa terputus. Bihaitsu yaghsilul udwa ats-tsani qabla ayyajiffal awwal, di mana dia mencuci anggota wudu yang kedua sebelum kering yang pertama. Dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam mazhab Hambali al-muwalah itu wajib, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Baik, dan wallahu alam, mungkin dalil yang dipakai oleh beliau di sini tidak disebutkan. Dalilnya adalah praktek Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah berwudu di pasar, lalu beliau melihat ada jenazah yang lewat.
dalam posisi beliau belum cuci kaki. Kemudian beliau langsung ngiringi jenazah tadi. Saat sampai di pemakaman beliau cuci kaki. Saat sampai di tempat sholat beliau cuci kaki terus sholat jenazah. Dan itu dijadikan dalil berarti mualah, berkelanjutan, nyambung antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lain, itu sifatnya tidak wajib. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan untuk melebihkan anggota wudu. Italatul ghurrah wat tahjil, melebihkan anggota wudu. Jadi kalau cuci tangan ya dinaikkan, cuci kaki ya dinaikkan sampai betis. Dengan dalil bahwa Nabi SAW menyampaikan, Inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil besok di hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam kondisi bercahaya wajah dan tangan kakinya, min atharil wudu, disebabkan karena bekas wudu. Maka berdasarkan hadis ini, buat bekas wudu tadi semakin bersinar. Buat bekas wudu tadi semakin bersinar. Dengan cara apa? Ya, kalau cuci tangan ya dinaikin, kalau cuci kaki dinaikin. Wallahu alam. Kemudian yang ke-15, al-i'tidal bil ma'. Sederhana dalam menggunakan air, tidak boleh boros dan tidak terlalu pelit. Nabi SAW berwudu dengan menggunakan air 1 mud. Nah, 1 mud 1 ini, cakupan 2 telapak tangan. Kemudian juga menghadap kiblat ketika berwudu dan tidak berbicara ketika wudu, meskipun ini tidak membatalkan wudu. Kalau bicara ketika wudu, wudunya sah, tidak batal. Lalu berdoa pasca wudu dengan membaca tasyahud indal intihai minal wudu wad du'a. Setelah selesai wudu, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ riwayat Muslim. Kalau tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Dan ada doa wudu yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah, sebagaimana keterangan An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Wallahu alam. Baik, jadi kita sudah mengenal bagian wajib wudu atau rukun wudu dengan sunnah-sunnah wudu, dan tadi kita sudah menyebutkan dalam mazhab Syafi'i itu ada 6 ya yang merupakan wajib wudu. Sementara dalam mazhab Hambali ada berapa? Dalam mazhab Hambali ada 7 ya. Kalau dalam mazhab Hambali di sini kan ditambahkan tertib dan mualah, dan harus mencuci minimal sekali. Jadi kita buat perbandingan sekarang. Rukun wudu. Kalau dalam mazhab Hambali, niat tidak dimasukkan, karena dalam mazhab Hambali niat itu di luar. Kalau dalam mazhab Syafi'i niat kan bagian di dalam, dimulai sejak awal melakukan. Maka kalau dalam mazhab Hambali wajib sekali sebutannya. Lalu 2, cuci wajah. 3, cuci tangan sampai siku. Yang keempat, usap kepala. Yang kelima, cuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib berurutan. Yang ketujuh, muwalah, berkelanjutan. Berkelanjutan. Baik. Sementara dalam mazhab Syafi'i,
Yang pertama niat, yang kedua sama seperti di sebelah ya. Yang kedua cuci wajah. Yang ketiga cuci tangan plus siku. Yang keempat usap sebagian. Ditegaskan sebagian. Karena kalau keseluruhan sifatnya sunnah. Kepala. Yang kelima cuci kaki plus mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, mualah tidak masuk. Wallahu alam. Dan masing-masing beralasan ya, punya hujah. Jadi perbedaannya tidak terlalu jauh sebenarnya. Kalau niat itu selalu ada, tapi apakah dimasukkan rukun atau tidak? Bedanya di situ. Dalam mazhab Hambali kan niat itu sebelum. Jadi menjelang pelaksanaan itu niat. Kalau Syafi'i makrunan bil fi'li, beriringan dengan perbuatan. Makanya dimasukkan dalam rukun. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman yang tergabung di Zoom saja yang mungkin hanya bisa bertanya. Bagi Anda yang nonton di YouTube, kami kesulitan untuk membaca komen YouTube. Maka bagi Anda yang tergabung di Zoom, silahkan jika ada yang mau disampaikan bisa ditulis di kolom chat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau menyampaikan secara langsung, silahkan boleh raise hand, kami tunggu. Ada satu pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara perempuan berwudu saat berada di luar rumah? Contoh saat safar, karena kita juga harus menjaga aurat kita Ustadz. Dan juga bagaimana cara berwudu saat kita memakai niqab Ustadz, dengan posisi kita juga lagi safar Ustadz. Baik, ini ada fatwa yang mungkin bisa saya gunakan sebagai acuan untuk menjawabnya. Kita bacakan. Mengenai wanita yang wudu di tempat umum. Ya, memang kalau misalnya bisa mencari toilet, ya wudu di dalam toilet. Sekarang coba bagaimana kalau tidak ada. Ini kasusnya adalah saya bekerja di sebuah perusahaan dan sulit bagi saya untuk wudu ketika mau sholat karena tidak bisa melepas jilbab untuk mengusap kepala dan telinga. Apakah yang afdol adalah saya mengusap di atas hijab dan mengusap telinga sesuai kemampuan saya saja, atau saya harus menjamak sholat duhur dan asar di rumah? Kemudian jawaban di fatwa Islam, al-zahir anna taharrujaka min khal'il hijab huwa liwujudi rijal al-ajanib. Kami memahami bahwa Anda tidak bisa melepas jilbab karena adanya lelaki yang bukan mahram fi mahalli amalik, di tempat kerja Anda. Fa in kana al-amru kadzalik, jika kejadiannya seperti itu, fa'lami annal ikhtilatal mar'ah. Pertama beliau kasih peringatan. Perlu disadari bahwa campurnya wanita dengan lelaki yang bukan mahram akan menimbulkan banyak sekali kerusakan dan pelanggaran. Seperti berduaan, saling melihat, kemudian ketika ngomong kadang muncul kalimat-kalimat mesra, al-khudu' bil qaul, bukan kalimat mesra ya. Nada suaranya jadi lemah lembut,
kemudian muncul fitnah hati dan seterusnya. Mimma la yakhfa ala ahlil basair, sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang. Yang kedua, jika Anda dalam kondisi ini dan telah datang waktu salat asna amaliha, ketika sedang bekerja, dan tidak mungkin untuk menunda salat ketika pulang ke rumah, maka fa innaha tusalli fi astari maudhi'in, maka dia bisa salat di tempat yang paling tertutup, fi mahallil amal, di tempat kerja, dengan dia menutup wajahnya, telapak tangannya, dan seluruh badannya dari lelaki yang bukan mahram. Kalau bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya, Anda menyampaikan bahwa sulit untuk melepas hijab, untuk mengusap kepala dan telinga ketika wudhu. Yuthiru tasaulan, maka muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan mencuci tangan dan kaki, sementara ada banyak lelaki di situ? Padahal Anda wajib untuk mencuci tangan sampai siku dan kaki, sementara keduanya termasuk aurat yang wajib untuk ditutupi, tidak boleh dilihat oleh lelaki yang bukan mahram. Adapun wajah dan telapak tangan memang di sini masih khilaf. Selanjutnya, dibolehkan bagi wanita untuk mengusap ala khimariha, di atas jilbabnya, indal hajah, ketika dibutuhkan. Kasyiddatil barat, misalnya cuaca sangat dingin. Au masyaqqa khal'il ijab walubsihi, atau susah melepas hijab, maka boleh diusap di atas jilbabnya. Su'ila Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, bolehkah wanita untuk mengusap di atas jilbabnya? Fa'ajaba, lalu beliau memberikan jawaban, al-masyhur min madhabil Imam Ahmad. Yang masyhur dalam madhab Imam Ahmad adalah wanita boleh mengusap di atas jilbab. Idza kana madaran tahta halakiha, jika jilbab itu diputar-putar di bawah, di lehernya. Karena terkadang ada sebagian wanita sahabat yang melakukan seperti itu, dan itu dilakukan oleh Ummu Salamah. Disebutkan dalam Syarah Muntahal Iradat, sah mengusap di atas jilbab wanita, ya. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha kanat tamsahu ala khimariha, pernah mengusap di atas jilbabnya. Dzakarahu Ibnul Mundhir, sebagaimana keterangan Ibnul Mundhir. Wallahu alam. Jadi intinya begini, dari sekian anggota wudhu itu yang boleh di atas kain cuma satu, mengusap kepala. Selain itu nggak boleh. Nah terus gimana Pak, kita mau wudhu di tempat umum? Ya solusinya adalah mau tidak mau buka niqab, kemudian lengannya dibuka, kaos kaki dibuka. Nah di tempat umum gimana? Ya berarti harus ada orang yang menutupi Anda. Misalnya wanita yang lain, atau suami, atau anak-anak, atau saudara, atau siapapun. Sehingga Anda mungkin mojok di dekat tembok, lalu Anda buka niqab, buka lengan sampai siku, buka kaos kaki, kemudian cuci muka. Tapi nanti untuk kepala cukup diusap di atas jilbab. Harus seperti itu. Karena kalau enggak, gimana tangan? Tangan kan wajib dicuci. Enggak mungkin Anda mencuci di atas, kecuali kalau mau dibasahi, ya ini lengan bajunya basahi semuanya kemudian digosok, bisa saja. Tapi nanti Anda akan menanggung basah di lengan tersebut. Kakinya dicuci, kaos kakinya sampai basah semua. Ya mungkin saja. Wallahu alam. Nah, mungkin itu yang bisa jadikan solusi. Semoga menjelaskan. Berikutnya Ustaz, apabila di rumah tempat wudunya tidak menghadap kiblat, bagaimana Ustaz? Tidak masalah, ya. Karena yang disyaratkan menghadap kiblat itu hanya sholat. Kalau wudu tidak harus menghadap kiblat. Dianjurkan menghadap kiblat. Tadi dalam mazhab Syafi'i sifatnya hanya dianjurkan. Berikutnya,
Bagaimana ketika orang tua yang sedang sakit berbaring lama di tempat tidur dan memakai pampers? Bagaimana cara berwudunya ya ketika mau sholat, Ustaz? Ini ujian bagi yang sakit dan ujian bagi anak ya. Saya berikan solusi. Bagi orang yang sakit dan harus memakai diapers dan hanya bisa berada di atas ranjang, sholat bagi yang memakai diapers. Pertama, atur waktu sholat. Atur waktu sholat dengan melakukan yang disebut dengan jamak suri. Suri itu artinya kamuflase. Seperti jamak padahal aslinya tidak jamak. Caranya gimana? Zuhur dipepet asar. Maghrib dipepetkan isya. Kemudian nanti subuh. Jadi hanya di 3 tempat ini yang ganti diapers. Ya. Maka di catatan yang kedua, hanya 3 kali ganti diapers dalam sehari. Jadi waktu zuhur diakhirkan mepet asar, kemudian begitu zuhur selesai langsung sholat asar. Waktu maghrib diakhirkan mepet isya, begitu maghrib selesai langsung sholat isya. Terus nanti subuh sendiri. Seperti ini tiap hari. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, bersuci setiap hendak sholat. Bersuci setiap hendak sholat. Di 3 titik tadi ya. Saya tidak sebut 3 waktu ya, tapi 3 titik. Titik 1, titik 2, titik 3. Tetap di situ ada 5 waktu, cuman yang 1 dipepetkan. Bersuci setiap hendak sholat 3 titik. Dengan cara ganti diapers. Yang kedua terus wudu. Baik. Yang keempat, jika di tengah sholat ada yang keluar, maka tidak diperhitungkan. Karena tidak mungkin bisa ditahan. Sehingga sholat zuhur lalu keluar di tengah rakaat kedua, rakaat ketiga, kayaknya ada yang kencing, biarin aja. Asar juga sama. Jadi di 2 waktu tadi cukup ganti 1 diapers, sekali wudu, sekali ganti diapers, kemudian jeda sepanjang sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, itu kok ada yang keluar, tidak diperhitungkan. Karena tidak mungkin dihindari. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Baik. Kemudian yang kelima, kerjakan sholat semampunya. Kalau mampunya duduk, duduk. Kalau mampunya tiduran, tiduran. Bisa tidur miring, miring. Ya. Jadi bisa urutannya, kalau bisa berdiri, ya harus berdiri, atau duduk, atau miring, atau terlentang. Bisa diikuti sesuai dengan urutan ini. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.